Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas satu topik tentang anak muda. Dan tentunya kita sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Widayanti. Saya baru saja menyelesaikan program studi S2 saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai topik tentang anak muda tentunya. Menarik nih ya, Kak Wida sudah lulus S2 tapi masih muda gitu kan. Kira-kira Kak Wida umurnya berapa nih? Menurut teman-teman, kira-kira umur saya seberapa gitu? Biasanya orang sudah lulus S2 itu sekitar, ya paling muda sih 26 atau 27 gitu ya. Ya, saya lebih muda lagi sedikit ya dari itu. Usia saya 25 tahun ya teman-teman. Wih, sangat keren ya teman-teman, 25 tahun gitu. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjut membahas tentang topik anak muda. Dan mungkin sebagian teman-teman ada yang belum tahu pengelompokan generasi. Saya pribadi juga belum tahu itu pengelompokan generasi tersebut ya. Jadi sekarang kita akan tanyakan ke Kak Wida supaya Kak Wida menjelaskan apa sih pengelompokan generasi gitu kan. Yang lahir tahun 95 ini dalam generasi apa gitu kan, masa milenial semua dari yang lalu sampai yang sekarang yang lahir milenial terus. Oke Kak Wida silakan. Oke teman-teman, pada umumnya generasi itu dikelompokkan menjadi 6 bagian tentunya. Yang pertama generasi tradisionalis, yang kedua generasi baby boomers, yang ketiga generasi X, yang keempat generasi milenial atau generasi Y, yang kelima generasi Z, dan terakhir yang keenam adalah generasi alpha. Tiap generasi memiliki karakteristik tersendiri. Nah, perihal ini dipengaruhi oleh lingkungan yang dihadapi semasa hidup mereka. Kita akan membahas tentang generasi yang pertama, yaitu generasi tradisionalis, yang lahir pada tahun 1922 sampai 1945. Mereka yang tergolong dalam generasi tradisionalis lahir pada zaman penjajahan, dan mereka merupakan orang yang sangat sibuk untuk meraih kemerdekaan. Oleh sebab itu, generasi ini sangat berjiwa patriotisme yang tinggi, dan mereka mempunyai kemampuan memimpin di dunia kerja itu sangat baik sekali. Yang kedua, generasi baby boomers itu lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Baby boomers adalah generasi kedua yang pertumbuhan kelahiran secara pesat sejak usai masa perang. Para baby boomers hidupnya cenderung lebih berorientasi pada pencapaian karir secara konsisten. Perihal ini bertujuan untuk kesejahteraan anak cucu mereka kelak. Generasi ini juga rata-rata lebih menghasilkan sesuatu dengan cara yang konvensional. Namun banyak juga di antara mereka yang sudah mulai menggunakan gadget. Kemudian generasi yang ketiga adalah generasi X yang lahir pada tahun 1965 sampai 1980. Generasi ini mengikuti jejak generasi baby boomers tentunya. Nah, dalam bekerja ya, akan tetapi kehidupan antara pribadi, keluarga, dan pekerjaan itu lebih seimbang ya. Generasi ini juga sudah mulai mengenal video games dan komputer dengan versi yang sederhana. Di Indonesia sendiri ya, kalau kita ketahui, generasi ini dibesarkan dalam situasi event politik yang cukup memanas di era pemerintahan Orde Baru. Kemudian yang keempat, generasi milenial atau generasi Y. Itu adalah lahir pada tahun 1981 sampai 1994. Generasi ini tidak melulu mengejar harta, tetapi lebih mengejar solidaritas dan eksistensi diri agar dihargai secara sosial. Para milenial biasanya lebih jeli melihat peluang
terutama peluang mengenai bisnis ya, tapi dengan konsep yang lebih inovatif, dan mereka cenderung sangat kreatif, orang-orang generasi milenial. Kemudian generasi yang kelima adalah generasi Z ya, yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010. Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat di generasi Z, mereka seakan tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Generasi ini setidaknya memeriksa media sosial mereka itu 1 jam sekali. Oleh sebab itu, mereka sangat mudah untuk memperoleh informasi daripada generasi sebelumnya. Generasi ini juga menyukai hal yang bersifat instan, dan mereka juga menggunakan teknologi untuk belajar, bekerja ya, dan tidak sekedar hanya untuk bersenang-senang saja. Maka tidak heran apabila generasi ini banyak menggunakan media sosial untuk memperoleh penghasilan. Ya, misalnya mereka membuka online shop gitu ya, atau menjadi influencer yang muda. Nah, kira-kira teman-teman lahir di generasi mana ya? Setelah sampai generasi yang kelima. Nah, sekarang kita akan memasuki generasi yang terakhir, yaitu generasi Alpha ya. Ini lahir di atas tahun 2010 tentunya. Nah, generasi ini lebih tertarik bermain gadget daripada permainan tradisional di era sebelumnya. Akan tetapi, watak dalam bekerja dan menghabiskan uang itu belum diketahui sama sekali ya. Karena rata-rata usia mereka itu 9 sampai 10 tahun pada saat ini. Mungkin anak-anak zaman sekarang ya, kalau kita yang lahir 95 gitu mungkin masih main petak umpet, masih main kelereng gitu kan. Kalau mereka sekarang mungkin nggak tahu kelereng itu apa, karena mereka sukanya sekarang ini main TikTok dan sebagainya. Masih banyak pembahasan-pembahasan yang menarik tentunya, namun ada di part yang kedua dan yang ketiga. Teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe di channel YouTube kita supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan jika teman-teman suka, silakan like, dan kalau kalian ada pertanyaan tentang topik ini silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk share kepada teman maupun keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.